menyangkut tentang sudah apa saja yang sudah dikatakan secara terbuka pada kita, hak-hak yang diberikan, termasuk perumahan, fasilitas olahraga, kemudian bahkan mengurus masalah iuran menjadi sistem check off sistem gitu. Tetapi ini masalahnya masalah KTP juga, BPJS dan sebagainya. Ini perlu memang diperbaiki. Yang saya hormati Pak Dedi sebagai manajer perusahaan Jarum, juga yang saya hormati manajer staff maupun asisten dan mandor, juga dengan teman-teman anggota dengan kita. Ada saya dengar juga tadi ada datang dari PT-PT lain juga anggota eksekutif untuk solidaritas. Terima kasih Pak. Saya sampaikan adalah kenapa kami berkunjung ke masing-masing. Memang itu salah satu bagian dari kewajiban kami sebagai DPP. Bukan berkunjung ke kota Nusa atau ke kantor gubernur, kantor bupati dan sebagainya, tapi ke basis. Kita butuh membangun hubungan, relasi yang bagus antara perusahaan dengan eksekutif. Saya mendengar bahwa hubungan itu tadi sudah cukup baik. Ada tadi disampaikan oleh Pak SM menyangkut tentang sudah apa saja yang sudah dikatakan secara terbuka kepada kita, hak-hak yang diberikan, termasuk fasilitas perumahan, fasilitas olahraga, kemudian bahkan mengurus masalah iuran menjadi sistem check off sistem gitu. Tetapi ini masalahnya masalah KTP juga, BPJS dan sebagainya. Ini perlu memang diperbaiki. Karena kan masalah itu nanti jangan sampai saling menyalahkan kita. Jadi ada kemajuan yang begitu, ada keterbukaan yang seperti itu. Dan juga ada hal lain yang harus dikerjakan dengan baik ke depan. Ini salah satu bagian dari mitra strategis. Jadi kita Serbundo bersama dengan manajemen perusahaan di PT CAP ini atau CAP, kawan-kawan sering bilang itu mitra strategis. Kalau tidak ada kedua belah pihak bekerja sama, tidak akan ada produksi. Jadi produksi yang dihasilkan itu mendapatkan untung, ya perusahaan mendapatkan untung, buruh juga mendapatkan upah. Jadi jangan hentikan terus produksi. Saya tadi dengar dari Korwil mau terpengaruh kiri ke kanan, mengajak unjuk rasa itu artinya hentikan produksi, bukan situ jalan keluar. Tadi sudah kita dengar pihak manajemen bersedia dialog, lakukan dialog, tapi dialog yang beretika, yang cerdas bahasanya tadi. Jangan dialognya keras-keras. Padahal bila pagi keras sekali kan. Jadi yang lembut lah, jangan membawa emosi. Kalau itu terjadi, nggak akan ada jalan keluar. Kedua belah pihak saling merugikan. Jadi produksi itu bisa berjalan hanya gara-gara kita. Ada manajemen, ada buruhnya. Tidak ada manajemen, pengusaha tidak akan ada produksi. Tidak ada buruh, tidak ada. Begitu sebaliknya. Jadi hanya kita yang harus berdialog. Kalau pihak lain, ya tidak akan peduli apa yang terjadi di sini. Kalau keinginan dia cari nama lah supaya populer dan sebagainya, itu biasa Pak. Biasa begitu. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi kita bersama. Hanya antara kita dengan pengusaha. Jadi ingat bahwa proses produksi bisa berjalan kalau kita kerjasama. Jadi jangan hentikan proses produksi. Itu yang pertama yang harus saya ingatkan. Saya juga mendengar bahwa perusahaan ini sudah begitu baik, sudah masuk di
tapi kalau bisa dikembangkan ke RSPO Pak, supaya untungnya lebih besar Pak, karena bisa ekspor ke luar negeri. Nah, kebetulan saya yang membuat prinsip dan kriteria di RSPO. Serbundo saya yang sering ngasih kepada mereka. Jadi banyak teman-teman saya di RSPO. Baru-baru ini kita juga ada pertemuan di Belanda dengan mereka, dengan sikap-sikap buruh internasional juga. Pandangannya berbeda-beda, antar negara juga berbeda-beda. Setelah ada undang-undang Uni Eropa, itu kan ada proses tanggung jawab tuntas. Artinya proses produksi ini harus mereka lihat dari mana, apakah ini melanggar atau tidak. Kalau melanggar, itu akan diberikan sanksi Pak. Nah, ya kadang-kadang Pak, luar negeri juga kepingin intervensi juga dalam proses hubungan kerja ini kita. Karena kalau nanti mereka temukan itu, mereka mengatakan tidak membeli, itu kerugian bagi kita. Nah, jadi teman-teman serikat ini seperti di Kolombia, seperti di Eropa, seperti di Afrika, mereka mengatakan boikot sawit. Saya bilang, ya di negara kalian sawit sedikit, buruhnya juga sedikit. Di negara saya, buruhnya puluhan juta. Mau kemana itu kalau dihentikan ekspor? Kalau itu di boikot. Bagaimana dampak ekonomi devisa negara paling terbesar? Itu dari sawit, bukan dari tambang. Tambang itu akan habis, sawit tidak pernah habis. Kenapa? Karena ada replanting terus menerus. Tambang dikuras habis, tapi sawit tidak habis. Ini yang harus jadi protes kita. Saya tidak sepakat boikot kalau diperbaiki Bu. Tapi perbaikan itu ada progres, ada perbaikan-perbaikan. Tidak di boikot. Jadi Serbundo salah satunya di internasional tidak setuju boikot tentang sawit di Indonesia. Nah, dan itu saya sampaikan juga ke Menteri dan sebagainya. Berbeda-beda pandangan juga di Indonesia. Ada yang sekarang menggugat juga serikat buruh teknologi kerja dan sebagainya, macam-macam. Nah, jadi pandangan antara serikat buruh itu berbeda-beda. Itu yang terjadi. Tapi kalau Serbundo adalah pandangannya produksi harus lancar, tidak boleh boikot. Kalau boikot kan tidak akan ada produksi di situ. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus seimbang. Tetapi jangan cuma aja kewajiban nggak kerja, tapi maunya haknya jalan, itu nggak boleh. Ya, atau tadi ada katanya mencuri waktu, itu nggak dicuri namanya itu walaupun waktu, itu sudah korupsi. Ini nggak boleh, itu harus dihilangkan, sadari. Karena hanya kita secara bersama yang bisa membuat produksi di perusahaan ini. Itu yang kedua saya katakan bahwa di tingkat internasional juga banyak masalah-masalah. Tentu Serbundo harus punya sikap terhadap persoalan-persoalan itu. Kita membela itu. Ya kadang-kadang begini, Pak, saya dibilang kadang-kadang tidak nasionalis. Tetapi sebenarnya saya sangat nasionalis sebenarnya Pak. Dan dari apa yang saya katakan tadi. Jadi artinya Serbundo harus lebih mementingkan kepentingan nasional kita. Kepentingan kita dicapai juga. Itu yang harus kita. Bukan kepentingan lain. Apalagi sekarang ini kan mau ada politik Pak. Jangan terpengaruh. Memang diberi kebebasan. Tapi jangan gara-gara itu kita pro kontra. Ya biasanya kan ada yang menarik, ada apa TS-nya. TS itu artinya tim suksesnya. Saya biasa gitu teman-teman saya kan kasih sekian. Kita berantem. Jangan ditarik ke sana, ditarik ke sini, baru kemudian diprovokasi lagi macam-macam. Itu pernah kejadian di Serbundo juga diprovokasi oleh bupatinya ikut terlibat gara-gara dia tidak terpilih jadi ketua Golkar. Kita dilibat-libatkan, mau pula diprovokasi. Akhirnya kita jadi jangan mau digiring-giring kemana-mana untuk kepentingan orang lain. Kepentingan kita yang paling utama di sini. Itu yang. Jadi saya pikir ini sudah mulai jam 6 kurang seperempat karena ini lebih cepat dari Medan. 1 jam. Jadi saya sudahi pidato saya ini. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.